saya masuk kan tentang di mana hatimu berada. Sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan sama-sama malam ini, di mana hatimu berada. Di kisi-kisi itu intinya adalah tentang responsibility, tentang tanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, di kisi-kisi yang saya terima itu tanggung jawab terhadap pemberian Tuhan dalam hidup kita, khususnya untuk 3 hal. Yang pertama adalah harta benda, jadi uang dan harta benda, mobil, rumah, dan sebagainya. Lalu yang kedua dalam hal waktu, yang ketiga dalam hal talenta, dalam hal bakat. Jadi 3 ini yang akan saya sharingkan malam hari ini, yang akan kita renung kepada Tuhan yang memberikan kita harta benda, memberikan kita waktu, memberikan kita talent. Dan apakah tanggung jawab itu benar gitu. Yang pertama adalah harta benda. Ya, harta benda ini bisa rumah, mobil, aset apapun, bisa uang dan lain sebagainya. Kalau kalian suka nonton film, oke, yang angkat tangan ini pernah nonton ya? Ya, suka ya. Ya. Money Heist ini film series tentang pencurian, perampokan ya lebih tepat, emas di bank emasnya negara Spanyol gitu. Jadi settingnya di Spanyol. Ini sudah season kelima kalau nggak salah, nanti Desember ini nunggu yang seri berikutnya. Kisah perampokan itu, tetapi ada satu bagian dari kisah perampokan itu yang sangat menarik perhatian. Ada satu tokoh, salah satu pencuri, salah satu perampok. Jadi perampokan ini dipimpin oleh seorang yang jenius yang menyebut dirinya profesor, lalu dia kumpulin orang-orang hebat untuk bantu perampokan itu. Nah, salah satu yang dikumpulkan oleh sang profesor ini, yang ikut bantu perampokan ini namanya adalah Berlin. Ya. Berlin ini sekali dalam dunia komputer, khususnya hacking gitu ya. Nah, si Berlin ini ngajak anaknya ini untuk ikut terlibat dalam perampokan itu, gitu. Tapi nggak langsung ikut tim mereka, tapi diajak dulu mencuri. Gitu. Jadi dia datang dan merayu anaknya untuk ikut dalam pencurian. Tentu saja anaknya nggak mau. Dibilang, "Pah, aku ini sudah jadi ahli komputer. Aku nggak mau jadi pencuri, aku bukan pencuri." Kenapa? Karena pencuri itu hidupnya tidak ada damai sejahtera. Kemana-mana takut ketahuan polisi, kemana-mana takut dilihat CCTV, kemana-mana betul-betul mau makan, mau pergi kemana, nggak nyaman, nggak enak. Ya. Jadi aku tidak akan pernah mau jadi pencuri. Tapi si Berlin ini, si ayahnya ini terus berusaha dan menjanjikan, kalau papa jamin pasti berhasil, dan ini gede banget, 12 kilogram emas. Ayo, pasti berhasil, karena kamu nggak sendirian, nanti kita punya tim, dan papa jamin 100% curi. Ini pencuriannya akan berhasil. Enggak, Pak, aku nggak mau. Rasanya nggak enak jadi pencuri. Terus papanya bilang, "Anakku, jadi pencuri itu bebas. Jiwa kita betul-betul menemukan sejati. Ayolah, coba sekali aja. Karena begitu dapat ini, kamu nggak perlu kerja lagi seumur hidupmu. Ini uangnya sudah banyak sekali, ini emas 12 kilo. Lama-lama anak ini, singkat cerita, dia tertarik untuk ikut dalam perampokan itu, pencurian yang ini, ya, pencurian 12 kilogram emas, dan akhirnya di hari H,
Si papa ini sudah atur sebuah tim, ada yang nyamar sebagai artis main piano, dengan emas ini. Nah, kemudian singkat cerita mereka berhasil mengelabui penjaga ruangan di mana emas itu disimpan. Penjaganya berhasil dikelabui untuk pergi. Mereka berdua, papa dan anak ini berhasil masuk ke ruangan tempat penyimpanan emas itu, dan di sana ternyata disimpan dalam bentuk kotak-kotak yang harus dipecahkan oleh kode-kode komputer, harus dihack gitu. Nah, anak ini mulai bekerja, sementara papahnya memonitor. Penjaganya mau kembali nih, waktumu tinggal 3 menit, waktumu tinggal 1 menit gitu. Ya, menegangkan, tapi singkat cerita akhirnya mereka berhasil membawa emas itu, dan begitu mereka berhasil keluar dari ruangan itu, selisih beberapa detik penjaganya datang ke ruangan itu, dan mereka bersembunyi di kamar mandi, dan si anak ini langsung teriak-teriak, "Wah, berhasil! Aku berhasil mencuri emas ini." Wah, rasanya lega sekali. Dia teriak-teriak senang karena berhasil mencuri. Dan apa janji papa? Berhasil kan? 100% berhasil, dan kamu sudah lihat sendiri buktinya. Ini 12 kilogram emas. Papa sudah janji sama kamu. Sudah berhasil kan? Iya, Pak. Luar biasa, Pak. Wah, tegangnya rasanya. Nah, sambil dia meluapkan kegembiraannya, dia lihat papahnya ini membawa koper berisi emas ini ke jendela. Nah, mereka ternyata di toilet di lantai 3. Papahnya mulai manjat ke jendela itu, dan koper ini dilempar keluar, dibuang ke sungai di sebelah, di luar itu. Anaknya kaget. Loh, Pak, lah kok dibuang? Kamu gila ya, Pak? Kamu gila ya, Pak? Kenapa dibuang? Kita kan sudah susah payah mencuri, kenapa dibuang? Papanya bilang, loh ini kan cuma latihan. Ini cuma 12 kilo kok, nanti papa ajak kamu merampok yang jauh kilo loh, Pak. Papa sinting ya? Papa gila ya, Pak? Lalu papanya senyum, papanya tanya, kenapa? Kamu marah? Iya, aku marah. Kenapa kamu marah? Apakah emas ini punyamu? Anak ini diam. Kenapa kamu marah? Kehilangan emas, padahal emas ini bukan punyamu. Apakah kamu dengan mencurinya emas ini lantas menjadi milikmu? Anak ini diam. Lalu papa ini bilang, anakku, lihat, ternyata hatimu sama dengan hatinya papa. Hatimu dan hatinya papa itu sama. Sama-sama punya hati pencuri. Kamu bilang tidak mau curi, kamu bilang tidak mau curi, tapi ternyata sekarang ketahuan hatimu sama dengan hatinya papa. Kita punya hati. Dia baru menyadari sisi terdalam dari hatinya. Ternyata dia punya hati yang seperti ayahnya, yaitu hati pencuri. Nah, teman-teman, di bagian pertama tentang harta benda ini adalah materi tentang persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku, dan apakah aku tidak akan membukakan pintu-pintu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tanggung jawab yang pertama ini terhadap pemberian Tuhan dalam hal harta benda adalah memberikan 1/10. Karena 1/10 ini, tithe ini bukan milik kita, ini milik Tuhan. Seluruh persembahan persepuluhan, seluruhnya berarti seluruh 10% ini seluruhnya dibawa dalam rumah perbendaharaan, di mana kamu ditanam, di gereja di mana kamu bertumbuh, di gereja di mana kamu ditanam. Nggak bisa 10 itu, ada yang tanya ke saya, boleh nggak aku bagi-bagi?
5% ke gereja, 3% aku bagi ke yayasan yatim piatu, 2% aku bagi kemana, atau 9-nya kasih ke gereja. Seluruhnya kasih ke tempat kamu bertumbuh di mana. Karena seluruhnya harus diberikan kepada rumah perbendaharaan. Karena yang mengelola adalah bendahara rumah perbendaharaan itu. Yang mengelola adalah gereja, harus percaya pada mereka, mereka yang mengelola. Kalau kamu bagi-bagi, 5% dikasih gereja, 5% kamu bagi-bagi, itu yang mengelola bukan lagi rumah perbendaharaan, yang mengelola kamu. Ini adalah haknya Tuhan, punyanya Tuhan. Belajar mempercayai gereja di mana kamu bertumbuh, kasih. Biar mereka yang mengelola, bukan saya yang mengelola. Dan ini firman Tuhan yang unik, di mana Tuhan itu jarang sekali loh nantang kita untuk ujilah aku, ujilah aku. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu. Tahan di Maliaki 3 ayat 10 yang menarik sekali. Saya ngalami, karena saya bergaul dari teman-teman berbagai aliran gereja, aliran teologia, sebelum kuliah teologia sampai lulus kuliah teologia, ada teman-teman yang begitu kokohnya bilang tidak perlu lagi persepuluhan, bahkan ngajak debat. Mereka bilang perjanjian baru nggak ada persepuluhan, perjanjian lama itu ditinggalkan aja. Tidak boleh, Yesus sendiri berkata tidak boleh menghapus satu iota pun. Iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Tidak boleh menghapus satu iota pun dalam perjanjian lama. Tidak boleh. Ketika mereka mulai ngajak debat, saya bilang begini, saya bersedia debat dan berdiskusi, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu sama kamu yang ngajak saya debat. Apa itu? Tujuanmu ngajak debat persepuluhan ini apa? Kamu mau ngurangi 10% atau mau bilang 10 gereja jemaat mula-mula itu mereka lebih dari 10% ngasihnya. Jadi konsep perjanjian baru itu konsep memberikan lebih dari 10%. Bukan lagi 10%, tapi lebih dari 10%. Mereka itu hidupnya jemaat mula-mula itu mereka bawa seluruh mereka punya, jual untuk dikumpulkan sama-sama, dimakan sama-sama, dipakai sama-sama. Mereka share. Bahkan ada yang memberikan seluruhnya, ada yang memberikan 100%. Pemilik kayak Colgate, itu dia hidup dari 10%. 90%-nya dia diberikan kepada pelayanan. Jadi dia bisa hidup dari 10%-nya. Dia memberikan 90% dari kepunyaannya untuk pelayanan. Gitu. Jadi saya tanya dia, kamu ngajak debat saya ini karena di pikiranmu mau mengurangi yang 10% atau mau menambah yang 10%? Kalau kamu mau menambah yang 10%, ayo kita diskusi, saya setuju. Di perjanjian baru boleh beri lebih dari 10%. Beri terserah. Tapi kalau mau mengurangi, saya tidak mau diskusi sama kamu. Kenapa? Saya tidak mau berdiskusi dengan seorang pencuri. Karena kamu pencuri, kalau kamu berusaha mengurangi dari 10% itu, malu-maluin aja saya bilang. Dia akhirnya bilang, ya sudah kita nggak jadi diskusi, kita nggak jadi debat. Iya, berarti dia punya niat untuk mengurangi yang 10%. Gitu. Jadi ini menarik perhatian saya, karena saya berusaha cari-cari ayat ini di mana sih, persepuluhan itu sebenarnya gimana gitu. Dan konsep rumah perbendaharaan itu sudah mulai ada sejak Abraham memberikan 1/10-nya kepada Melkisedek. Dia menempatkan Melkisedek sebagai the storehouse-nya waktu itu. Gitu. Jadi rumah perbendaharaan dalam bahasa Inggrisnya storehouse ini memang di mana kita memberikan untuk mereka yang mengelola. Nah, dulu saya suka curi-curi gitu. Saya kumpulin deh, kan persepuluhan saya cuma sedikit gitu. Terus setelah dikumpulin baru kelihatan banyak, baru kasih. Tapi banyak yang lupa, banyak yang kemudian saya nggak jujur, banyak yang kemudian Tuhan nggak butuh, gerejaku sudah kaya kok masa butuh uangku gitu. Akhirnya
penghasilan saya dan pengeluaran saya itu mesti habis gitu. Berapapun uang yang saya hasilkan selalu habis. Zaman dapat 10 juta sebulan itu mesti habis gitu. Terus kemudian lebih dari 10 juta pun juga habis loh. Ngapain aja uang kok bisa habis gitu. Nah, setelah itu mulai evaluasi diri. Iya ya, mungkinkah aku ini pencuri? Mulai taat dengan persepuluhan. Ternyata betul Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Ada luar biasa. Ketika sudah mengalami yang namanya begitu dapat uang langsung persepuluhan dulu. Langsung persepuluhan dulu. Itu mengajarkan saya untuk manajemen keuangan dengan jauh lebih baik dan saya mulai mengalami yang namanya hidup berkelimpahan. Selalu ada uang lebih. Selalu ada uang lebih. Itu pengalaman pribadi saya yang membuat saya terkesima, kagum Tuhan lebih saya. Ada satu pengusaha yang datang sharing sama saya. Ron, dulu persepuluhanku 1 juta itu enteng Ron ngasih persepuluhan Ron. Sekarang persepuluhanku sudah 10 juta. Itu rasanya kok wabut ya Ron ya. Nah, gitu. Tolong doakan aku Ron. Saya tanya sama dia, mau didoain apa? Mau didoain ngasih persepuluhan 10 juta itu enteng, atau mau didoain balik persepuluhanmu 1 juta? Didoainlah supaya aku kasih persepuluhan 10 juta itu rasanya ringan gitu loh. Memang untuk punya Tuhan. Ya, kalau gitu aku mau doain. Ya. Ini yang 10% jangan diutik-utik. Punya Tuhan. Nah, yang kita kelola adalah 90%-nya. Ini tanggung jawab sama Tuhan kita. Mau dikelola kemana yang 90%? Yang jelas, bayar biaya kebutuhan hidup. Bisa makan, minum, sandang, pangan, papan ya, kalau orang Indonesia ya. Sandang, pangan, papan. Rumah, makanan, dan pakaian. Tagihan-tagihan listrik, tagihan air. Mungkin asuransi masuk dalam biaya kebutuhan hidup, silahkan. Apapun, ya, internet, bulanan, apapun yang rasanya itu kebutuhan hidup gitu. Hari ini memang internet menjadi salah satu kebutuhan hidup misalnya gitu. Tapi mungkin buat orang lain internet bukan kebutuhan hidup, silakan aja. Pokoknya saya kebutuhan hidup dasar saya itu, ya silahkan. Gitu. Lalu atur investasi masa depan. Ya, kalian mesti ngerti keuangan, mesti ngerti uang tidak boleh disimpan di tabungan tahapan, ya saja gitu, tidak boleh ya. Memang harus ada supaya cashnya gampang. Tapi nggak boleh 100% uang di tahapan, tidak bisa karena kalah dengan inflasi. Nanti uang kalian tambah sedikit, nggak boleh. Minimal harus ke deposito. Ya, deposito BCA masih cuma 2,8%. Deposito tergantung inflasinya berapa, harus di atas inflasi. Kalau di bank-bank yang pelit bunga ya pindahkan aja ke bank-bank yang bunganya lebih baik gitu. Kalau memang mau di deposito. Saya di saham, kemudian saya di P2PL, peer to peer lending, saya di deposito ada, saya di tanah ada, saya di rumah ada, saya di emas juga. Jadi coba kelola. Saya dulu reksadana tapi sudah saya tinggalkan, obligasi saya enggak. Ya, jadi selain yang saya catat itu, saya enggak cuma di reksadana dan obligasi. Deposito gitu. Selain yang cash-nya sulit ya kayak rumah, tanah, emas itu cash-nya agak sulit. Nah, investasi lah karena itu tanggung jawab kita. Lalu investasi keuanganmu untuk belajar, beli buku. Ada yang seminar mungkin, ada yang kursus mungkin, ada yang kuliah lagi. Saya selalu beli buku, ya minimal 2 sampai 4 buku setiap bulan. Itu dulu sering ikut seminar, sekarang sudah enggak ya. Karena sekarang lebih banyak diundang jadi kursus dulu, sekarang sudah enggak ya. Tapi saya kuliah lagi S2 saya yang ketiga, ini lagi tesis juga untuk S2 saya yang ketiga. Itu tanggung jawab saya untuk mengelola
keuangan saya dalam hal belajar. Lalu memberi ke orang tua atau keluarga. Ini ya baik sekali buat kalian yang punya anak masih kecil, sedini mungkin coba ajari dia punya celengan, entah celengan babi, celengan ayam, celengan apa, bilang hari atau kapan, tapi nanti kalau dipecah itu bukan buat kamu, buat papa mama. Ajari anakmu untuk nabung, untuk diberikan kepada orang tua. Itu bagus sekali untuk ngajari anak ini untuk punya dua celengan, satu celengan buat dirinya sendiri, yang kedua celengan untuk diberikan ke papa mama. Itu penting sekali untuk belajar memberi. Ya, lalu untuk yang lain-lain, memberi ke orang lain. Jadi kalau mau memberi orang lain, memberi orang miskin, memberi, kalau kami satpam, tukang sapu di perumahan, tukang parkir, yang saya sering ketemu orang-orang yang mohon maaf miskin gitu, ya itu bukan dari 10% saya, tapi dari 90% saya gitu. Yang 10% saya nggak utak-utak, itu saya kasih gereja. Ya. Lalu juga tabungan untuk leisure, misalnya punya hobi traveling, hobi kuliner, hobi belanja, ya itu tabunglah, tabung gitu. Kalau saya sukanya traveling ya, saya suka ke tempat-tempat wisata baik dalam negeri atau luar negeri. Things ya, kayak sepatu, tas, baju enggak. Kalau saya enggak, kuliner juga enggak, masak sendiri di rumah. Yang lain-lain juga saya beli yang diskon-diskon aja gitu. Tapi kalau traveling ya ayolah gitu, sekalian lihat dunia luar gitu. Ya, tiap orang punya kesenangan masing-masing, hobi masing-masing, leisure-nya mau kemana. Nah, tapi memang coba dibagi ya, kelola yang 90%-nya itu. Ini tentang keuangan kita, tanggung jawab kita. Oke. Yang kedua adalah Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang bebal itu apa, orang fasik itu apa, itu sebenarnya ada pendalaman sendiri tentang karakter dalam Alkitab, tetapi secara singkat saya mau bilang orang bebal itu orang yang bodoh. Ya, orang bebal ya, beda dengan orang fasik. Nah, waktu sama harus kita kelola, tanggung jawab sama Tuhan. Paling enggak saya membagi dalam 3 kategori. Kategori istirahat, tidur ya. Kategori bekerja buat yang sudah kerja cari uang, atau belajar buat yang mahasiswa yang belum kerja, atau yang double, ada yang mahasiswa double belajar dan kerja juga boleh. Dan kategori ketiga, jam sisanya. Ini buat yang tidurnya 8 jam, bekerja belajarnya 8 jam, dan 8 jam sisanya untuk apa? Itu harus di-manage waktunya gitu. Nah, buat tidur yang 8 jam, ini sebenarnya relatif ya. Ada yang tidurnya 10 jam seperti Einstein, ada yang tidurnya 6 jam seperti Leonardo da Vinci. Silahkan mau tidurnya seperti apa gitu. Kalau saya tidurnya memang sekitar 7-8 jam, 7 jam malam hari, di yang dalam penelitian di buku yang saya baca, maksimal paling bagus ya untuk otak kita itu 26 menit tidur siang, power naps, itu bagus sekali. Ada satu presiden, Winston Churchill di Amerika, yang mewajibkan orang-orang yang bekerja di White House untuk tidur siang. Jadi dia kasih baju piyama, jadi negara Amerika ya, di White House itu siang harus tidur, itu hukumnya waktu dia jadi presiden. Nah, mungkin kalian yang punya toko, kalian yang punya usaha, kalian mau ikut-ikut presiden tidur siang semuanya masuk gitu ya, silahkan, karena tidur siang ini keren sekali. Banyak sekali orang-orang jenius, orang-orang cerdas di dunia yang memanfaatkan tidur siang ya. Ada yang unik itu polipesik ya, tidur polipesik ini Leonardo da Vinci, dia tidurnya cuma secapeknya dan hanya 20-25 menit. Jadi dia nggak lakukan tidur 8 jam gitu, enggak. Pokoknya dia kerja capek, tidur 20 menit, 25 menit
lagi, tidur lagi 2 menit, bangun lagi, gitu terus. Jadi kalau di total dalam satu hari tidurnya dia cuma 6 jam, 5-6 jam. Jadi nggak ada tidur panjang, 8 jam itu nggak ada. Itu namanya sistem tidur polifasik ya. Tapi saya sih nggak cocok ya, nggak cocok dengan cara itu. Saya lebih cocok ya tidur 7 jam malam, siangnya saya power naps ya 20-26 menit sampai setengah jam lah. Itu kalau saya. Ya. Lalu 8 jam lainnya untuk apa? Ya, mesti diatur. Makan minum berapa menit, olahraga berapa menit ya, perjalanan, baca Alkitab, ya, family quality time, main games, nonton film, baca novel, komik, hangout, ngobrol, main IG, Facebook, apapun sosial media kalian, mau Pinterest, mau Quora, mau apapun ya, atau kursus lagi, atau cuma proskinator, professional proskinator. Saya seorang profesional dalam menunda-nunda, cuma ngelamun aja nggak tahu ngapain ya, ya sudah gitu. Ya, itu tanggung jawab kalian, ya, tanggung jawab kalian, waktu-waktu kalian. Tapi ingat, ya, ingat waktu itu jauh lebih mahal daripada uang ya. Jadi manfaatkanlah waktu itu. Ya, manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik mungkin karena nggak bisa kembali lagi. Gitu. Ya. Ada satu teknik manajemen waktu yang disebut dengan the Pomodoro Technique. Pomodoro Technique ini yang bikin seorang chef dari Italia, Francesco Cirillo, ya, bukan Vincenzo ya, bukan Vincenzo, tetapi Francesco Cirillo. Gitu. Kalau Vincenzo itu pembunuh ya, pembunuh ya. Ya, kalau kalian pernah lihat timer yang bentuknya apel, apel ini bahasa Italianya Pomodoro. Ya. Jadi ini manajemen waktu yang sudah terkenal mulai tahun 1980. Kalau kalian baru tahu sekarang, puji Tuhan ketemu saya malam ini ya, baru tahu sekarang gitu ya. Ya, Pomodoro teknik ini sistem mengatur waktu. Ya, sistem mengatur waktunya, dia setting waktu pakai alarm waktu. Kalau sekarang kita pakai handphone bisa, tapi kalau mau beli di Tokopedia ada, ketik jam timer apel gitu nanti muncul ya. Nah, itu di set, dia caranya gini, Pomodoro teknik itu. Pagi mau ngapain gitu, kalian mau pikirkan saya mau melakukan ini gitu. Langsung di set timernya 25 menit, langsung kerja, fokus kerja. Begitu bunyi alarmnya 20 menit selesai, langsung kalian break 5 menit. Entah 5 menit itu mau update status, mau foto-foto, mau ngepoin IG-nya orang, mau apa 5 menit, mau pipis, mau minum, mau ngopi, mau apa 5 menit. Set alarm 5 menit. Begitu 5 menit habis, kerja lagi. 20 menit lagi. Fokus, sudah jangan mikir yang lain. Fokus, 25 menit lagi, bunyi dret. Ya ngapain lagi? Selain, silahkan, break time. Itu sampai 3 cycle atau 4 cycles. Baru setelah 3 atau 4 cycles, kalian breaknya agak lama, 30 menit. Punya waktu setengah jam. Setengah jam nih mau ngapain lah setengah jam. Kalau saya mungkin power nap tadi ya, tidur gitu. Kalau kalian terserah. Ya, setelah itu kembali ke cycle step 2 tadi. Set 25 menit lagi. Gitu lagi. Nah, ini sangat menolong banyak orang untuk mencapai time management terbaik dalam hidup mereka. Ini hanya salah satu teknik ya. Bisa kalian pakai, bisa enggak, terserah kalian. Tapi kalau saya pakai ini. Saya pakai ini. Di The Pomodoro teknik ini saya pakai ini. Untuk mengatur waktu saya, karena pekerjaan sangat banyak. Saya juga nulis 3 buku, lagi kuliah lagi, permintaan khotbah, ngajar banyak, belum lagi harus evaluasi saham, evaluasi investasi yang lain, belum lagi harus jawab pertanyaan, harus doain jemaat, harus waduh pokoknya sibuk. Nah, kalau enggak diatur waktunya, nggak bisa sayangku gitu. Jadi harus betul-betul diatur gitu. Sampai ada pertanyaan yang saya beberapa jemaat di luar gereja yang saya layani, Pak Roni saya mau tanya ayat ini artinya apa? Bu, saya masih sibuk banget, saya balas nanti ya kalau nggak sibuk iya. Tahu-tahu sudah 3 bulan saya belum balas gitu. Jadi ya gimana? Toh ya dia gereja lain kok saya nggak terlalu merasa bersalah. Tapi kalau gereja sendiri, ya kalau nggak dibalas langsung ya amsyong gitu ya. Kalau jemaat sendiri ya langsung harus dijawab gitu. Tapi kalau gereja lain ya nggak apa-apa wis mau ya nggak ketemu gitu ya. Karena waktu itu terbatas sekali gitu. Terbatas sekali. Jadi memang harus di alarm di handphone saya tuh waduh setting alarmnya ketat sekali. Selesai kerja ini, selesai kerja ini. Wah, betul-betul
berpacu dengan waktu setiap harinya. Itu mau mencapai yang terbaik di dalam hidupmu harus seketat itu kalau mau. Nggak stres, oh ya harus ada waktu untuk liburan, ya. Ada waktunya untuk liburan. Aku maunya pokoknya hari ini mau males, hari malas sedunia, ya sudah di kasur, nonton film, santai-santai, ya gitu ada waktunya. Tapi betul-betul bisa memanajemen waktu kita untuk achieve our goals gitu. Ya. Yang poin terakhir adalah bakat. Ya. Bakat ini eh, dari ilustrasi yang dibawakan Yesus tentang talenta. Jadi uniknya talenta itu kan sebenarnya mata uang, gitu ya, mata uang. Kata talenta itu sebenarnya mata uang. Tetapi hari ini kata talenta itu sudah bermetamorfosis menjadi bakat, menjadi kemampuan. Tapi kedalaman konsepnya bolehlah disamakan gitu. Jadi ceritanya Tuhan itu kasih beberapa orang, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Tapi setelah kembali ternyata yang 1 ini menyimpan talentanya ke dalam tanah. Bahkan dia menuduh tuannya seorang tuan yang jahat. Nah, kebalik, akhirnya tuan ini marah sekali. Kenapa marah sekali? Karena memang tuan ini ketika kasih talenta, itu memang dia mau talenta itu berkembang. Tuan ini berkata, kalau kamu nggak mau kerjain uang itu, minimal kamu investasikan dong. Minimal kamu masukkan deposito. Kalau masukkan deposito kan dapat bunga. Atau kamu investasikan ke saham, atau investasikan kemana supaya dapat bunga gitu. Lah kamu diem aja, kamu taruh di bawah kasur. Terus uangku datang, kamu balikin uangku, nggak ada, ya nggak bisa. Aku kan kasih kamu uang ini untuk dapat bunga karena aku ini pengusaha. Aku butuh kembalian bunganya gitu. Nah ini dalam kehidupan kita dengan Tuhan, memang Tuhan kasih kita talent itu untuk berkembang, untuk menghasilkan sesuatu buat Tuhan, kembali ke Tuhan lagi. Nah kita harus bertanggung jawab memang. Nggak bisa enggak. Tuhan kok yang itu kok bisa main musik, bisa nyanyi, bisa desain, banyak aku kok nyanyi aja, ya gini-gini aja Tuhan. Ya mungkin kamu salah paham dengan talentamu, mungkin kamu pikir talentamu di menyanyi padahal bukan, mungkin kamu pikir talentamu di main musik padahal bukan, atau bagaimana, mesti dianalisa lebih jauh. Tetapi apapun itu harusnya kalau Tuhan kasih talenta walaupun cuma 1, itu Tuhan tahu kamu bisa mengembangkannya. Tuhan kasih semua yang kamu perlukan untuk kamu bisa mengembangkannya gitu. Jadi tanggung jawab yang harus kamu kerjakan di hadapan Tuhan. Nah, berbicara tentang bakat ini, saya mesti bicara tentang kecerdasan sebenarnya. Bakat tiap orang punya kecerdasan beda-beda. Saya paling dominan di linguistik ya. Ada 9 macam kecerdasan. Saya paling dominan di linguistik dan di musik gitu. Nah, dulu saya baca buku satu yang 200 halaman ya, ukuran A5 itu 14 kali 21, itu 4 hari. Sekarang 4 jam. Itu berarti saya mengembangkan talenta saya dalam hal kecepatan membaca. Jadi saya minta maaf kalau yang punya toko buku. Saya seringkali ke toko buku nggak jadi beli gitu, karena saya di situ saya baca 1 jam selesai gitu. Saya baca 3 jam selesai, nggak jadi beli ya. Memang salah sih ya. Tapi ya kadang-kadang demi menghemat saya memanfaatkan kecepatan membaca. Saya paling suka kalau ke Singapura ke Kinokuniya, toko buku, itu bebas buka buku apapun, bebas dibaca. Saya kalau ke Singapura selonjoran di sana bisa setengah hari sambil bawa air mineral atau minum atau kopi atau apa, wah bisa baca, bisa seharian di sana, bisa ngabisin banyak buku. Itu menyenangkan sekali, surga buat saya gitu. Kalau di Indonesia, kalau di Surabaya, toko buku Togamas itu boleh dibuka. Boleh dibuka. Jadi paling sering jadi korban saya itu Togamas. Saya minta maaf kalau ada yang kenalan punya keluarga Togamas. Sementara kalau kayak Uranus itu nggak boleh dibuka. Oh nggak boleh Pak, disegel plastik. Ya sudah. Tapi akhirnya saya sukanya ke Togamas karena boleh dibuka. Gitu. Nah, Malcolm Gladwell dalam bukunya Bling mengatakan 10.000 jam kerja menjadikan seseorang ahli dalam satu bidang. Ya, pertanyaannya kamu ahli apa? Seorang yang berbakat mungkin butuh 5-8 tahun untuk menjadi master.
tetapi seorang yang tidak terlalu berbakat. Jangan salah baca ya, bukan yang tidak berbakat ya, tapi tidak terlalu berbakat. Mungkin bisa menjadi master, tapi dia butuh waktu lebih lama, asalkan dia tekun sekali, bisa 9-12 tahun. Tapi setelah menjalani sampai tekun sampai jadi master, walaupun satunya butuh cuma 5 tahun, satunya butuh 12 tahun, hasilnya relatif sama. Untuk yang berbakat dan tidak terlalu berbakat, bukan yang tidak berbakat ya. Jadi bukan gini, Pak atau Kak Roni, aku nih gak bakat nyanyi. Setelah 12 tahun aku bisa hebat nyanyi gak? Mohon maaf, tetap gak bisa nyanyi walaupun 12 tahun. Karena memang kupingnya salah gitu. Ya memang fales gitu. Ya enggak bisa gitu. Jadi bukan yang tidak berbakat ya, yang tidak terlalu berbakat. Tapi kalau kupingnya bagus ya, kupingnya bagus, cuma memang nyanyi kan nggak cuma masalah teknik gitu ya, ada masalah lain-lain, ada terlalu banyak hal yang lain. Tapi kalau tekun, dibanding yang sangat bakat, nanti setelah menempuh waktu yang lebih lama, hasilnya akan sama hebatnya, gitu. Jadi apapun bakat kalian, coba dianalisa, jangan sampai salah, gitu. Ada 9 jenis kecerdasan. Matematika itu berkaitan dengan angka, linguistik dengan bahasa, ada yang visual berkaitan dengan gambar, ya. Ada yang kinestetik berkaitan dengan otot tubuh, ada yang spasial, ruangan, ada yang berkaitan dengan psikologi seperti mengevaluasi diri sendiri ya, itu self smart ya, people smart, ada yang kayak gitu, people smart, ada yang alam, nature smart. Nature smart itu yang berkaitan dengan kayu-kayu, ikan, tumbuhan, alam gitu ya. Itu semua beda-beda gitu. Ya, Einstein bilang jangan menguji ikan untuk naik pohon gitu. Kalau menguji ikan naik pohon, nanti ikan itu akan merasa idiot seumur hidupnya gitu. Jadi kalau kalian tahu kecerdasan kalian, bakat kalian, itu nanti bisa menemukan kombinasi diri yang unik. Gitu. Misalnya kecerdasan saya matematika dan kinestetik. Apa yang bagus untuk matematika dan kinestetik? Matematika tuh cocok jadi dokter misalnya. Kinestetik otot tubuh. Kalau digabung apa? Dokter bedah. Gitu. Karena dokter bedah itu kalau bedah tubuhnya orang bisa operasi 5-6 jam, bisa 12 jam. Itu kalau otot tubuhnya enggak kuat, wah itu nanti bangun-bangun pasiennya jahitannya belok-belok semua itu. Wah gawat ini, dikomplain sama pasien. Loh kok jahitannya kok belok-belok gini semua? Nah, karena otot tubuhnya dokternya kecapean, enggak boleh. Gitu. Jadi ada gabungan-gabungan kecerdasan yang membuat kalian menemukan diri kalian. Jadi kalau kecerdasanku linguistik, apa ya? Jadi penulis. Kalau linguistik, kalau kecerdasanku musikal apa? Jadi penyanyi. Kalau linguistik dan musikal ya jadi penulis lagu gitu. Kalau cuma musikal enggak punya linguistik, enggak akan pernah jadi bisa nulis lagu, enggak bisa karena kamu enggak punya linguistiknya. Jadi kalau punya linguistiknya ya jadi penulisnya gitu. Ya, jadi gabungan-gabungan itu multiple intelligence itu yang membuat kalian menemukan keunikan diri kalian. Aku ini cocoknya di mana? Gitu. Cocoknya di mana supaya aku mencapai the best of my life, the best version of me. Gitu. Jadi cari yang mana. Ini saya pernah bikin program untuk ibu-ibu ya di Facebook yang ikut sampai 1.200 orang, lumayan. Ternyata banyak orang tua yang butuh tentang ini. Nah, terakhir untuk menutup firman Tuhan malam hari ini adalah kata kunci dari firman Tuhan, judul yang tadi saya sampaikan di awal, di mana hatimu berada. Lukas 12 ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kata hartamu dalam bahasa Yunani, thesauros, itu sebenarnya tidak boleh diterjemahkan dengan harta, gitu aja tidak boleh. Karena kata thesauros ini maknanya selain harta, thesauros ini maknanya juga tempatnya harta. Tempat harta itu apa? Salah satunya adalah waktu. Bakat juga tempatnya harta dan lain-lain. Tapi karena malam ini kita bahas 3 topik ini, jadi ini cukup mengcover. Jadi seharusnya terjemahan ayat ini, karena di mana hartamu dan tempat hartamu berada, di situ hatimu berada.
Kalau misalnya uangmu kamu habiskan untuk beli gadget, berarti hatimu ada di gadget. Kalau uang kamu habiskan untuk buku, berarti hatimu di buku. Kalau uang kamu habiskan untuk GoFood setiap malam, berarti hatimu di GoFood. Kalau uang kamu kasihkan, kamu bagi dengan persentase sekian, ada persentase untuk sosial, amal, kasih-kasih orang yang berkebutuhan, berarti kamu punya hati sosial. Kamu nggak takut kasih ke Tuhan. Kasih ke Tuhan tidak harus lewat gereja ya. Yang 10% lewat gereja, tapi yang 90% terserah kamu, nggak harus ke gereja. Kamu kasih buat pekerjaan Tuhan. Menurut kamu ini pekerjaan Tuhan. Ya berarti hatimu kepada Tuhan. Karena kamu banyak kasih kepada pekerjaan Tuhan. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana kamu meletakkan hartamu, di situ kamu meletakkan hatimu. Kalau kamu meletakkan hartamu untuk egoismemu, berarti hatimu adalah egoismemu. Sama dengan tempat harta. Di mana kamu meletakkan waktumu? Kalau sebagian besar waktumu adalah untuk Instagram, sebagian besar waktumu untuk TikTok, sebagian besar waktumu untuk sosial media, berarti hatimu di sosial media. Begitu juga dengan bakat. Nah, ini yang di masa muda kalian harus pahami tentang Thesaurus ini. Di mana hatimu berada, untuk kalian renungkan sama-sama malam hari ini. Kesimpulan firman Tuhan yang saya sharingkan malam hari ini, di mana hatimu berada, kita harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Contohnya dari kisi-kisi yang saya terima dalam hal uang, waktu, dan bakat. Hati kita berada di mana dapat diketahui dari cara kita mengelola uang, waktu, dan bakat. Jika hatimu untuk Tuhan, maka tujuan pengelolaan uang, waktu, dan bakatmu adalah untuk Tuhan. Hasil dari tanggung jawab kita adalah Tuhan memberkati kita melimpah. Ya. Lewat persepuluhan saja, Tuhan sudah berjanji akan membuka tingkap langit dan kita akan hidup dalam berkelimpahan. Dan hasil dari tanggung jawab kita yang berikutnya adalah kita menjadi pakar di suatu bidang. Kalian menjadi ahli di satu bidang, dan kalian akan bersinar, orang akan kenal kalian, oh ini loh, dia seorang yang ini, ahli dalam bidang ini, pakar dalam bidang ini. Itu akan menjadi bukti yang luar biasa dari tanggung jawabmu kepada Tuhan dalam berkat-berkat yang kalian terima. Tuhan Yesus memberkati, shalom semuanya. Saya kembalikan kepada WL. Iya, luar biasa ya hari ini banyak apa istilahnya ya, petunjuk hidup ya, menjalani kehidupan dalam artian praktikal tapi yang biblical gitu ya disampaikan dari Koroni. Nah, kita sekarang sih buka waktu untuk ini ya, tanya jawab akan dipandu oleh Moses. Ya, oke. Suara saya masuk ya, suaraku. Sip. Kalau ada yang kurang dengar atau putus mungkin bisa kasih tahu aku. Oke, mungkin dari aku bisa melempar ke teman-teman siapa yang mau bertanya atau mencari insight gitu ya. Mungkin dari aku dulu deh ya. Soal hatimu berada di mana, di situ hatimu berada di situ, hatimu berada ya. Sebelum-sebelumnya kalau dulu-dulu kan sering terdengar kalau seolah-olah ayat ini kan bicaranya ya, kalau kamu mikiri uang terus ya itu hatimu uang terus atau berhalamu uang. Tapi kalau kamu mikiri hobimu ya itu berhala itu hobimu gitu. Apakah statement-statement yang pernah saya dengar dulu itu apakah cukup tepat dengan ayat yang di-mention tadi sama Koroni. Sambil yang lain bisa mempersiapkan pertanyaannya. Gimana Moses, pertanyaanmu apa Moses? Jadi dulu itu kan sempat yang soal ayat tuh ya, ayat yang dimana
hartamu berada di situ hatimu berada, kayak gitu. Nah, itu dulu sering dikaitkan bahwa kalau kita misalnya mikiri uang, terus ya, mikiri uang, ya udah tuh dulu katanya itu, oh itu berarti berhalamu tuh di uang, kayak gitu. Ada yang bilang kalau dia mikiri apa namanya, mikiri jalan-jalan, terus mikirin hobinya, terus kayak gitu kan. Berarti dia itu berhalanya di sana, kayak gitu. Cuma ada sesuatu yang menarik yang baru aku temui di sini bahwa ternyata tidak hanya sebatas itu. Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah apakah pemahaman yang sebelumnya saya sebutkan tadi itu apakah ada benarnya atau mungkin sedikit kurang tepat? Ya, yang kamu uraikan tadi itu mikiri ya. Ya, Iya, selama ya kalau mikiri itu agak beda dengan ayat ini, di mana ini sudah sampai kepada action, sudah sampai kepada praktisnya, di mana uangmu berada, di mana waktumu berada, dan di mana bakatmu berada, di situ hatimu berada. Jadi sudah sampai action, sudah kamu sampai meletakkan uang, waktu, dan bakat. Sementara proses berpikir yang kamu tanyakan tadi, mikiri, itu proses pergumulannya, prosesnya. Jadi waktu mikiri uang, ya kamu pikirkan uang dong. Boleh-boleh aja, bukan tuh berhala. Kan kamu pikirkan, aku pikirkan uang segini, 10%-nya aku kasih Tuhan, 90%-nya ini kan mikir itu. Ya bukan berarti itu berhalamu, bukan. Tapi kan kamu mikir mau dikelola kemana, dikelola kemana. Ya. Jadi kalau apakah itu jadi berhalanya uang? Enggak. Kecuali 100% dari waktumu kamu mikirin uang ya. Terus apa-apa uang, eh, apa-apa cari untung lah. Kalau selalu mikirin cuan, terus nyuan apa sama orang cuan, sama orang hitungan, sama orang pelit, sama orang hitung-hitungan, terus gitu-gitu ya itu baru berhala. Tapi kalau cuma mikiri, konteks kata mikir itu berbahaya untuk disalahpahami ya. Ya, enggak. oke, terima kasih Ya. Koroni. Mungkin ada yang mau menyambung pertanyaan dari teman-teman. Mungkin yang sekolah ini loh, mungkin banyak pertanyaan lah. Saya tahu lah Berarti yang kalau orang kuliah. overwork buat kerja kan juga salah kan? Overwork untuk kerja tapi untuk uang gitu. Ya, ya. Ya itu juga Eh, menarik sih dibahas. Bagaimana kita kerja itu untuk apa istilahnya, for the glory of the God sih gitu, kayak gospel gitu. Yang gospel oriented work gitu. Jadi tapi buat orang-orang tua, senior. Yang youth ini gimana? Ini yang baru masuk kuliah ini biasanya lagi mikir ini benar nggak jurusanku. Nah, ini. Aku mau tanya. Halo, Ya mau silakan. tanya. ya. Nah ini cuma ini sih sering diskusi waktu kapan ya sama teman-teman gitu. Mau tanya sih Kak, kita sering bahas sih kayak dulu sih waktu saham baru-baru muncul. Nah itu sebenarnya saham itu termasuk judi atau tidak? Itu sebenarnya ini mungkin out of topic, tapi aku sendiri juga belum ada waktu benar-benar mencarinya gitu. Jadi ya secara biblical. Iya. Sebenarnya saham itu sebenarnya sama dengan kita dagang beras gitu ya, beli beras harga 1.000 terus kita berharap kita bisa jual 1.200 kan gitu. Jadi eh, enggak dosa, sederhananya gitu. Kamu cari saham yang harganya oke, karena memiliki saham itu berarti kan memiliki perusahaan. Kamu beli perusahaan. Beda dengan kamu main kripto yang tidak ada underlying-nya. Menurut saya tidak ada underlying-nya kripto ya, walaupun saya sempat baca juga beberapa pakar kripto yang bilang ada underlying-nya kok, itu cost-nya kan underlying, ini kan underlying, tapi saya bilang itu bukan underlying ya, tidak ada asetnya seperti itu. Jadi kalau saya bilang saya say no to crypto untuk saat ini, saya say no untuk kripto karena saya juga belum mengerti banyak tentang kripto, tapi dari 2-3 buku yang saya baca tentang kripto, saya say no buat kripto. Saya juga say no to falas ya, ke trading falas enggak. Tapi kalau saham yang sifatnya investasi, value investment, bukan yang kripto dan sebagainya, itu bukan judi, karena ada ilmunya, benar-benar ada ilmu mempelajari perusahaan ini fundamentalnya harus bagus banget, dia punya modal berapa, utang berapa, balik modalnya kapan, terus dividennya berapa, ini berapa, itu kan banyak sekali ilmunya. Jadi itu bukan berjudi sih kalau menurut saya. Terima kasih Kak. Iya.
Lanjut. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ini dari yang teman-teman yang masih kuliah deh. Dari tadi kan pertanyaannya dari yang udah kerja. Yang masih kuliah nih. Ada Daniel, ada Jeremy, ada Cukup Nanda. cukup menarik juga ketika saya lihat ada pergerakan bank-bank baru ya, seperti Citibank. Citibank itu dari Singapura. Ya, Citibank ini mendanai Shopee ya. Kalau kalian suka belanja lewat Shopee kan punyanya Singapura itu. Nah, Citibank ini bikin program kan kemarin dari bulan September sampai bulan Desember nanti ini. Setiap tabungan yang kalian masukkan ke Citibank dapat bunga 7% PA per annual, jadi 7% setahun itu gede banget. Ya, 7% setahun itu gede banget, jauh di atas depositonya BCA yang 2,8, jauh di atas depositonya BTPN Genius yang 4%. Nah, ya itu menarik ketika saya bilang ke teman-teman, lumayan loh, taruh 2M itu setiap hari dapat 400.000, bisa dicairkan setiap hari loh. Setiap hari saya cairkan. Jadi bukan yang 1 bulan kayak deposito gitu, bukan. Tiap hari. Jadi beberapa patungan dana ngumpul 2M lumayan setiap hari 400.000 gitu. Jadi itu apakah itu kemudian salah? Ya enggak, karena memang si bank lagi bakar duit ya kita manfaatkan aja kan, gitu, buat manajemen keuangan kita gitu. Itu salah satu info yang update baru tentang yang suka cari bunga bank gitu. Dari Fani mau ada pertanyaan, angkat tangan ini. Iya, mau tanya, mungkin terkait waktu ya. Ini jadi pergumulan ya, mungkin karena saya lihat ya dari anak-anak pemuda, mungkin saya sendiri pun juga ada pergumulan di situ. Bagaimana tentang memanfaatkan waktu? Semakin kesini kan mungkin karena efek dari pandemi juga ya, banyak social distancing, banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya mungkin kita lakukan secara rutin, tapi karena pandemi tiba-tiba nggak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Contoh sederhananya seperti bergereja, pelayanan secara fisik di gereja. Nah itu kan sejak ada pandemi kan jadi berubah polanya ya, tidak bisa seperti itu. Dan akhirnya anak-anak muda tuh makin kesini tuh makin kurang ada kerinduan gitu loh Kak, untuk bisa benar-benar melayani, mau membantu untuk pekerjaan Tuhan gitu. Nah, mungkin juga ada pengaruh dari sosial media ya yang semakin berkembang, ya Instagram yang semakin menarik gitu. Karena saya sering temukan gitu kan Kak, ngobrol sama anak-anak tertentu gitu ya. Kamu tahu nggak ini lagi viral gitu? Tahu gitu. Jadi ini nih lagi viral, tahu. Padahal tuh viralnya kayak baru 1-2 hari gitu. Berarti kan they keep updating gitu kan. Mereka terus bermain Instagram dan ya any kind of social media dan mereka punya waktu itu dengan baik gitu loh. Maksudnya kayak setiap hari ada waktu untuk melakukan itu. Kadang saya cuman bergumul gitu. Kenapa tidak kita tuh kurang ada kerinduan untuk meluangkan waktu tersebut untuk apa ya istilahnya? Melayani Tuhan gitu loh. Kenapa kebahagiaan kita atau sukacita kita ketika kita bermain Instagram, bermain sosial media itu tidak bisa sama seperti sukacita kita ketika kita mau melayani gitu loh. Karena kalau orang udah melayani tuh pikirannya beban dan tanggung jawab gitu. Nah itu bagaimana ya Kak cara kita itu bisa punya mindset yang benar bahwa ya seperti yang disampaikan ini tadi bahwa bukan cuma harta, waktu dan bakat kita semua milik Tuhan. Nah bagaimana kita tuh menyadari itu dengan rasa yang benar-benar, dengan kesadaran diri yang benar dan rasa takut akan Tuhan yang benar juga gitu loh Kak. Terima kasih. Iya. Yang pertama, aku sempat diskusi juga dengan beberapa pemimpin gereja, itu mesti dua sisi. Jadi gereja juga mesti punya program yang menarik gitu ya. Nggak bisa berharap jemaat langsung instantly suka ke gereja, suka pelayanan, sementara gereja sendiri tidak update gitu. Misalnya gereja juga mesti punya program yang menarik, gereja mesti punya fasilitas yang oke gitu, gereja mesti punya pembicara-pembicara yang bagus, yang diundang gitu. Karena waktu itu berharga, semakin berharga. Kalau mereka sudah
istilahnya zaman sekarang selalu pakai bahasa investasi waktu. Sudah investasi waktu datang ke gereja, ternyata puji-pujiannya jelek, pengkhotbahnya jelek, ya mereka malas ke gereja lagi gitu. Nah, terus kemudian diharapkan untuk melayani dengan pressure untuk begini harus begini ya terus kemudian mereka memilih, kalau dipaksa begitu akhirnya mereka akan pilih gereja lain yang lebih oke gitu, yang bisa memuaskan jiwa muda mereka gitu. Jadi saya pikir, saya bilang ke beberapa pemimpin gereja ketika kami diskusi, ya kita harus pahami juga generasi Z ini untuk, ya gereja juga harus nggak boleh kalah juga gitu, harus punya program dan sebagainya juga gitu. Itu dua sisi. Nah, sisi gereja juga harus provide, juga harus kreatif, juga harus berkembang. Sisi kedua dari sisi jemaatnya, dari sisi anak mudanya. Ya memang ada anak-anak muda yang sudah mengalami jamahan Tuhan, sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sudah tahu panggilan hidupnya, dan mereka tidak terlalu mempermasalahkan gerejaku kok enggak seperti gereja lain yang wow gerejaku, tapi dia sudah tahu bahwa memang aku ditanam Tuhan di sini. Akulah yang harus mengubah keadaan. Kalau gerejaku belum punya dana, kalau gerejaku belum punya sesuatu yang wow, ya kenapa Tuhan tempatkan aku di sini? Berarti akulah yang harus bikin programnya, akulah yang harus memulai sesuatu di gereja ini, akulah yang harus menciptakan sesuatu di gereja ini gitu. Karena itulah Tuhan percayakan aku di sini sebagai ketua, suaraku di sini dengar. Kalau aku pindah ke gereja yang besar, mungkin aku nggak akan didengar juga suaraku. Aku nggak bisa. Aku cuma sebagai penikmat saja di sana, hanya sebagai penonton di saya. Tapi kalau aku di sini ditempatkan di gereja yang kecil ini, ya mungkin justru di sinilah aku bisa do something untuk gereja ini. Jadi dua sisi untuk membuat pekerjaan Tuhan dan pelayanan itu meningkat. Ya aku lihatnya dari sisi itu. Oke, thank you, Koroni. Ini sampai jam berapa? Waktu pertanyaannya. Tadi aku itu udah 20 menit ya. 20 menit dari 15 menit yang lalu. Kurang 5 menit. Aku kasih satu pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau bertanya. Ada nggak? Yang kuliah dong. Aku pengen denger yang teman-teman yang kuliah. Nggak ada. Apa yang baru lulus, yang sedang mencari pekerjaan. Ada. Oke, kalau nggak ada aku mau tanya lagi deh. Jadi satu pertanyaan dari aku nggak apa-apa ya. Kadang banyak orang salah menafsirkan antara aku senang melakukan A dan itu dibilang bakat gitu. Dan dia senang tapi nggak bisa kayak gitu. Dan ada juga beberapa orang yang sebenarnya bakat tapi dia nggak suka. Nah, kalau ini apakah kita harus mengikuti kata hati yang mana? Kalau kita memang mau dipakai Tuhan untuk menjadi pakar ya. Tadi aku sempat lihat ada kalimat yang disebut itu pakar. Karena kan juga kita berbakat tapi nggak senang. Tapi ada juga kita senang banget tapi itu yang nggak berbakat gitu loh. Mau belajar sampai kapan pun juga ya udah sampai situ aja. Ya. Itu aja pertanyaannya. Indonesia dibombardir dengan kata passion. Dari budaya barat mungkin kata passion, dan kita dibombardir dengan psikologi ikutilah passionmu. Padahal saya berpikir kritis waktu itu, saya bilang passion itu misleading, menyesatkan. Passion itu menyesatkan karena kita ini manusia itu seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu banyak sekali. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. Akhirnya tersesat gitu. Jadi kalau bicara passion, manusia itu passionnya gampang berubah. Passionnya itu sebenarnya dasarnya passionnya manusia itu do it. Apapun akan dia lakukan untuk do it, untuk uang. Passionnya sebenarnya manusia itu uang. Jadi dia cari ini, nggak dapat uang, wah terus cari, coba nggak dapat uang, akhirnya dia cari yang lain lagi untuk dapat uang. Jadi di Alkitab pun nggak ada kata passion. Yang ada adalah panggilan
panggilan hidup. Tuhan kasih bakat, kasih talenta, Tuhan kasih mentor yang Tuhan temukan dalam hidupmu, Tuhan kasih orang-orang yang melukaimu untuk membuatmu belajar sakit hati, belajar kecewa. Tuhan kasih orang yang akan stay with you for a long time. Tuhan juga akan kasih orang-orang yang akan hanya bersama beberapa waktu lalu meninggalkanmu. Tapi suatu proses untuk kita tahu panggilan Tuhan. Jadi jangan hidup berdasarkan passion, tapi hiduplah berdasarkan panggilan Tuhan. Itu yang biblical. Kalau hidup berdasarkan passion, kamu akan tersesat. Di dunia sekarang, di psikologi sendiri sekarang, sudah terpecah pendapat itu. Jadi kalau kamu sekarang googling, sudah banyak pakar yang bilang passion itu misleading. Sudah banyak orang yang, teman-teman dosen, teman-teman bicara yang akhirnya setuju dengan ucapan saya beberapa tahun yang lalu, passion itu misleading. Passion itu bahaya. Alkitab tidak pernah bilang passion, akhirnya mereka agree gitu. Jadi, sudah banyak sekali sekarang yang bilang bahaya mengikuti passion, bahaya. Jadi ikutilah life calling, ikutilah panggilan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan itu ada banyak proses, kadang tidak seneng, kadang tidak enak, kadang aku tidak mau Tuhan. Tapi kalau itu dari Tuhan, wah, itu paling bagus nanti hidupmu di sana. Kamu akan mencapai yang maksimal kalau itu memang panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jadi ikuti life callingmu ya, jangan ikuti passionmu. Gitu. Oke, thank you Guru Roni. Ini menarik ya. Ada fun fact ya malam ini. Aku juga baru dengar soal ini. Makasih banget Guru Roni atas update-nya. Oke, lanjut. Oh, ada lagi satu pertanyaan dari Stefani. Ya, silakan Stefani. Terakhir ya. Ya, ini ada yang tanya DM ke aku, jadi aku sampaikan. Ini tadi setelah dengar Kak Roni bicara, ada pertanyaan, kita tuh gimana caranya tahu calling kita, panggilan kita? Itu caranya tuh seperti apa? Praktikalnya gitu, Kak. Ya, sesuatu yang kamu paling mudah kenali. Kamu paling mudah mengenali apa? Mengenali warna, mengenali suara, mengenali angka. Satu yang paling mudah kamu kenali. Ada orang mengenali angka itu gampang sekali, langsung ingat aja, kenal ya, langsung kenal aja gitu, langsung kenali, oh ini bagus nih. Ada yang bisa mengenali foto, orang lain nggak kenal nih fotonya kayaknya sama bagus, tapi kamu bisa lihat, enggak bagus yang ini dibanding foto yang ini. Film yang ini dan film ini bagus film yang ini, buku yang ini sama buku ini, pengkhotbah ini sama pengkhotbah ini bagus pengkhotbah yang ini, makanan ini sama makanan ini enak makanan yang ini. Gitu. Kamu kenali dulu, bisa paling gampang mengenali apa gitu, mengenali warna, mengenali suara, mengenali apa, kata-kata, mengenali angka. Itu karena Tuhan sudah taruh itu bagian start awal dari panggilan hidup, Tuhan kasih dulu. Lalu yang kedua, misalnya kamu punya empat yang kamu mudah kenali, ya, saya mudah mengenali angka atau warna atau apa-apa. Dari empat ini mana yang kamu paling mudah ingat, yang gampang nempel gitu. Ya, saya SD rapot saya nilainya 9 semua, karena saya mudah mengenali semua. Tapi untuk beberapa mata pelajaran saya gampang lupa gitu. Akhirnya saya adu, oh ya, saya matematika dulu SD bagus, tapi ternyata saya gampang lupa rumus matematika, saya gampang lupa ini, berarti matematika bukan hidup saya, angka bukan hidup saya. Saya mudah mengenali nada. Saya juga mudah mengingat nada. Oh, berarti nada menjadi salah satu bagian panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya mudah mengenali kata-kata bagus, quote-quote bagus, quotation bagus, buku-buku bagus. Saya juga mudah mengingat. Sekali baca ingat gitu. Sementara kalau gerakan, waduh, mau diajari dance sampai pelatih saya mirror ke saya. Kan pelatih itu kalau mirror kan dia ke kanan, saya harus ke kiri kan. Wah, saya nggak bisa itu gitu. Jadi untuk mengenali dan mengingat saya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya diadu. Setelah yang mengenali paling gampang mana, mengingat mana. Lalu setelah ketemu, misalnya ada masih membingungkan, masih ketemu 2-3 hal yang saya sangat mudah mengenali dan mudah mengingat 2-3 hal, diadu lagi. Tuhan pertemukan kamu dengan mentor-mentor pengalaman hidup siapa. Apa peristiwa-peristiwa dalam hidup ini yang menjadi
mata rantai atau kepingan puzzle yang menyatukan semuanya. Dan itu bukan kebetulan kan Tuhan adakan itu buat kamu. Ada memori dari pengalaman hidup, ada peristiwa-peristiwa dalam hidup yang membuat kamu connect gitu dengan panggilan Tuhan. Oh iya ya, kayaknya gini, kayaknya gini, kayaknya gini, kayaknya gini gitu. Gini. Jadi kalau saya pribadi, saya dulu berpikir saya akan jadi penyanyi rohani atau punya band. Saya sudah punya band juga kan dulu, kalian beberapa yang GPDI Permata Yesus yang lama tahu saya sempat band. Tapi ternyata panggilan hidup saya bukan di sana. Panggilan hidup saya adalah di pembicara, di berkhotbah, di menulis buku. Karena ternyata setelah saya ingat-ingat, iya ya, aku lirik lagu tuh gampang lupa. Lirik lagu gampang lupa gitu. Jadi aku gampang ingatnya kata-kata keren, quote-quote keren. Einstein bilang begini, Matius bilang begini, Yesus bilang begini, itu ingat gitu. Tapi kalau lirik lagu lupa gitu. Jadi connect gitu. Terus kemudian saya sempat pengen punya perusahaan rekaman ke Jakarta, mau bikin perusahaan label ya, recording. Itu nyari asosiasi pengusaha rekaman Indonesia namanya Asiri, itu sampai 3 hari di Jakarta nggak ketemu. Zaman tahun 2002 tuh ngubek-ngubek Jakarta, Yellow Pages, telepon, nggak ketemu. Teman-teman yang tahu merahasiakan dari saya. Jadi sama Tuhan tuh pintu ditutup. Saya nggak pernah bisa punya label rekaman sendiri. Tapi begitu saya pengen punya perusahaan penerbitan buku, nggak sampai 2 bulan jadi gitu. Jadi sama Tuhan dibuka jalannya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang membuat kamu jalannya ditutup sama Tuhan, ada jalan dibuka, itu bagian dari panggilan hidup. Tuhan mau mengarahkan. Lewat ini nggak bisa, Ron, tak tutup. Kamu panggilanku bukan ke situ. Ini dibuka. Yang memang panggilan Tuhan, ada pintu-pintu yang dibukakan, bukan berarti jalannya mulus gitu, enggak ya. Tetap harus berjuang, tetap harus ketemu masalah, tetapi pintunya kebuka gitu. Tapi kalau sudah berjuang sekian tahun ketutup terus, ya memang sama Tuhan ditutup. Bukan di situ panggilan hidupmu. Gitu. Akhirnya connect nanti. Connect, ketemu. Live callingku ternyata di sini ya, di sini. Dan nanti mulai bergumul. Kalau aku suka, Tuhan suka. Aku mau, Tuhan mau, kan enak. Aku mau, Tuhan nggak mau, ya wis, terima. Tapi yang paling nggak enak kan, aku nggak mau, Tuhan mau, gitu. Nah itu kan yang nggak enak. Aku nggak mau, Tuhan. Kenapa kamu panggil aku ke sini? Ya tapi Tuhan maunya gitu. Terus mau gimana? Ya udah, itu 3 jenis hubungan kita sama Tuhan. Aku mau, Tuhan mau. Aku mau, Tuhan nggak mau. Aku nggak mau, Tuhan mau. Lah ya sudah, jalani. Itu panggilan hidup. Gitu ya. Oke, thank you Goroni. Iya, thank you. Oke, waktu sudah habis. Aku bisa kembalikan ya ke Stefani. Silakan Stefani. Terima kasih. Ya, kok dikembalikan ke saya ini? Oke, thank you semua buat partisipasinya dalam Q&A, dan terlebih terima kasih banyak buat Kak Roni yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan kita. Thank you. Kita semua sangat diberkati, dan ya ini semoga firman ini tidak berlalu begitu aja ya guys. Kita boleh benar-benar diberkati oleh firman ini dan boleh mengubahkan hidup kita. Mungkin dengan kasih Kristus untuk penutupnya, saya boleh minta Kak Roni ya yang menutup persekutuan kami dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Tapi sukses bukanlah tujuan hidup orang Kristen. Sukses adalah perjalanan hidup orang Kristen. Dalam hidup kami yang cuma 1 kali ini, kami akan mengalami kesuksesan berkali-kali. Dan itu dimulai dari ketika kami taat pada firman Tuhan, bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Mari Tuhan buka mata hati kami, untuk kami tidak sekedar berteori, tapi kami segera mempraktekkan firman Tuhan itu now, sekarang kami akan praktekkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berpisah, tapi Roh Kudus yang akan menolong setiap kami untuk kami hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin berkenan di hadapan manusia. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Oke, thank you semua yang udah join Thank you, malam hari ini. Kita ada foto bersama.